Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Maci. Kejap, macam tuh. Hai semuanya, sahabat online family Maci, apa kabar anda semua guys? Maci harap semuanya sentiasa sehat, selalu dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin, amin. Di setiap kejadian, di setiap sesuatu peristiwa ataupun suatu pertandingan pasti ada momen yang unik, momen yang aneh, momen yang menggelitik ya guys ya. Tidak terlepasnya daripada pertandingan timnas Indonesia yang melawan Vietnam pada beberapa hari yang lalu, di mana Timnas Garuda akhirnya memenangkan pertandingan tersebut dan berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0 ya guys ya. Dan setelah pertandingan habis, ada beberapa momen-momen unik ya guys saat Indonesia membantai Vietnam putus kutukan. Oleh karena itu kita akan melihat salah satu video di mana video ini berkata Ragnar nyanyi koplo sampai Bang Jai senam SKJ. Momen unik Indonesia bantai Vietnam putus kutukan. Sangat menarik ya guys ya. Memang kalau setiap kejadian atau peristiwa itu pasti ada saat-saat momen unik, saat-saat momen yang aneh. Jadi itu sangat menarik perhatian kita juga ya guys ya. Oke, kali ini Makcik lihat videonya daripada channel Cetak Gol IDN. Masih kalau tadi punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link tuh ya guys ya. Sama-sama kita support channel Cetak Gol IDN ini. Dan jangan lupa juga tetap support channel Makci. Oke guys, nggak usah buang-buang waktu, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Mari kita lihat, ini dia. Tim nasional Indonesia bersuka cita atas kemenangan dan sejarah yang diraih skuad Garuda. Ya, para pemain Indonesia langsung meluapkan kegembiraannya setelah pertandingan berakhir. Kemenangan ini dinilai berharga karena bisa memperpanjang napas skuad Garuda untuk lolos ke putaran ketiga babak kualifikasi. Punggawa tim nasional Indonesia juga mendapatkan dukungan dari salah satu pemain keturunan yakni Tijani Raiders. Cetak Gol juga merangkum momen-momen unik di pertandingan Vietnam versus Indonesia sebagai berikut. Oke, ini dia beberapa momen-momen unik yang dirangkum ya. Diberi sambutan kembang api. Tim nasional Indonesia langsung mendapatkan sambutan kurang menyenangkan saat tiba di Vietnam. Para punggawa Garuda disambut dengan beberapa kembang api dan petasan. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum fans Vietnam untuk meneror pemain Indonesia. Namun Sumarji langsung membantah kabar yang beredar tersebut. Manajer tim nasional Indonesia ini bilang kalau latihan skuad nggak terganggu sama sekali. Dia menambahkan kalau kembang api tersebut berasal dari pasar dekat lapangan latihan. Gaya melatih unik pelatih Vietnam. Philippe Troussier punya gaya kepelatihan yang unik saat memimpin tim nasional Vietnam. Dalam salah satu videonya, sang pelatih sangat serius untuk memberikan instruksi kepada para pemain. Uniknya, gaya Troussier mendapatkan sorotan dari netizen Indonesia. Mereka menilai pelatih asal Prancis ini punya gaya lari yang serupa dengan Raheem Sterling. Unik ya cara larinya. Nyanyi lagu koplo. Ini lagu koplo. Abang Ragnar cukup menikmati suasana dan budaya Indonesia. Pemain 26 tahun ini sudah dijejali dengan lagu-lagu koplo asli Indonesia. Saat itu dirinya terlihat asik menyanyikan salah satu lagu koplo Indonesia. Sembari mendengarkan, dia juga mengangkat koplo Jawa ya. Dan berjoget ala-ala penonton konser dangdut koplo. Bang Jai lakukan senam SKJ. Bang Jai lakukan senam SKJ. Sama seperti Orat Mangun, Jai Idzes terlihat bahagia menjadi warga negara Indonesia. Bang Jai langsung menyatu dengan kebersamaan para punggawa Garuda. Pemain Venezia ini sempat memperlihatkan momen lucu saat berada di dalam hotel. Bang Jai tertangkap kamera sedang memperagakan latihan senam kebugaran jasmani. Sontak momen ini sempat menjadi sorotan publik khususnya netizen Indonesia. Mereka menyebut Bang Jai sudah tervalidasi sebagai warga negara Indonesia asli dan bukan pemain asing lagi. Memang bukan pemain asing kan? Ke fans cilik. Ramah ke fans cilik. Meskipun baru menjalani 2 laga, Jai Idzes langsung memberikan dampak besar untuk tim nasional Indonesia. Selain jago di lapangan, Bang Jai juga punya sifat rendah hati di luar lapangan. Dirinya nggak sungkan-sungkan untuk menyapa fans dengan memberikan tanda tangan langsung di baju.
Pendukung Vietnam bawa semacam sesajen. Pendukung Vietnam bawa sesajen. Para penggemar Vietnam mengusung target Ada-ada kemenangan aja. saat berhadapan dengan Indonesia. Kemenangan ini dinilai cukup penting demi menjaga asa lolos ke babak 3 kualifikasi. Saking ngebetnya menang, mereka bahkan sampai mengerahkan banyak dukun. Dukun banyak tersebut dukun. membawa sejumlah sesajen yang berada di sekitaran area stadion. Aduh. Sintayong antisipasi mata-mata. Oh. Setibanya di Vietnam, Sintayong langsung menggelar latihan secara tertutup. Latihan secara ringan tertutup, dilakukan guys. untuk bisa memulihkan jet lag selama menempuh perjalanan. Keputusan ini menimbulkan protes dari media Vietnam yakni Soha.vn. Media tersebut membandingkan saat Vietnam nggak diberikan privasi ketika latihan di Jakarta. Loh. Mendapatkan dukungan dari pemain top Eropa. Wow, mendapat dukungan dari pemain top Eropa. Tim nasional Indonesia mendapatkan banyak bukan dukungan calang-calang yang ya timnas Indonesia nih. Gak terkecuali pemain keturunan Indonesia yang saat ini berseragam tim nasional Belanda. Dalam postingan Instagram Oranje Indonesia, Tijani Reinders memberikan dukungan yang penuh. Pemain AC Milan ini meminta punggawa Garuda untuk bisa memenangkan pertandingan. Sebagai informasi, Reinders sendiri merupakan pemain keturunan yang punya darah Maluku. Pemain 25 tahun ini sempat dirumorkan tengah menjadi incaran dari sang pelatih Sintayong. Akan tetapi Reinders dipastikan gagal karena lebih memilih tim nasional Belanda. Nggak apa-apa sih ya guys ya. Papan skor memenangkan Vietnam sebelum laga. Papan skor memenangkan Vietnam sebelum laga. Melakukan sejumlah persiapan menjelang pertandingan menang sebelum laga Indonesia. Gitu. Aneh lah. Dengan mengadakan uji coba papan skor digital 3-1. Uniknya, pengurus stadion menampilkan skor untuk kemenangan Vietnam. Dalam video yang beredar, The Golden Star berhasil memenangkannya dengan skor 3-1. Malah terbalik ya. Menanggapi postingan tersebut dengan emoji tertawa. Emoji. Iyalah tertawa orang tengok. Sangat lucu dan mengaitkannya dengan dukun. Mengaitkan dengan dukun. Shane Patinama balas sindiran pemain Vietnam. Oke. Duan Van Hau sempat menyindir para pemain keturunan tim nasional Indonesia. Pemain Kan FC ini mengatakan jika kualitas pemain keturunan Garuda hanyalah selevel pemain Asia Tenggara. Shane Patinama langsung menyindir komentar Van Hau lewat instastory pribadinya. Dalam instastory tersebut, Patinama menuliskan caption Proud Indonesia. Proud Indonesia, oh. Pemain Vietnam Proud of you. Cadangan. Nangis di base cadangan. Para pemain Vietnam justru terkena mental sebelum pertandingan berakhir saat melihat The Golden Star tertinggal 3 gol atas skuad Garuda. Nguyen Quoc Hai terlihat nggak bisa membendung air mata kesedihannya. Dirinya bersama para pemain Vietnam lainnya menangis di bangku cadangan. Pemain Kan FC ini mengaku kecewa dengan keputusan Philippe Troussier yang nggak memainkannya. Padahal di level klub dirinya tampil bersinar dan mampu mengemas 5 gol dari 10 laga. Bersama timnas Vietnam, Quoc Hai juga berhasil mencetak 10 gol dari 42 caps. Dia bermain dengan sangat fleksibel sehingga mendapatkan jabatan sebagai wakil kapten. Meskipun begitu, Quoc Hai tetap menerima keputusan yang diambil oleh sang pelatih Philippe Troussier. Ya terima saja. Supporter Vietnam yang pulang duluan. Petinggi dan penonton Vietnam pulang duluan. Supporter Vietnam juga kecewa melihat permainan timnasnya menghadapi Indonesia. Mereka terlihat meninggalkan Maidin Stadium sebelum pertandingan berakhir. Para penggemar The Golden Star sudah kecewa duluan ya guys ya. Mereka nggak mau meneruskan menonton. Juga menunjukkan wajah masamnya. Mereka nggak habis pikir kenapa The Golden Star bisa menelan kekalahan telak atas Indonesia. Fans timnas Vietnam gemborkan Troussier out. Disuruh out pelatihnya guys. Mulai para fans Vietnam menggaungkan tagar Troussier out. Mereka kecewa dengan performa sang pelatih yang dinilai gagal mengangkat performa The Golden Star. Dari 4 pertandingan yang dimainkan, Vietnam hanya bisa meraih 1 kemenangan. 1 kemenangan itu didapatkan setelah mereka mengalahkan Filipina dengan skor 0-2. Keinginan publik The Golden Star bisa terwujud setelah VFF memecat Troussier. Federasi Sepak Bola Vietnam memberikan kompensasi sebesar 45 miliar dong atau 28 miliar rupiah. Padahal kontrak pelatih asal Prancis ini baru akan berakhir di tahun 2026 mendatang.
Wih, lama lagi ya. Senyum bahagia pemain Indonesia. Pastilah senyum. Bukan hanya pemain, seluruh supporter Kemenangan Indonesia di kandang Vietnam senyum. disambut sukacita oleh Garuda para Squad. pemain skuad Garuda. Nggak terkecuali Marcelino Ferdinand yang mengabadikan momen Marcelino tersebut. Ferdinand. Marcelino bersama Justin Hubner terlihat sumringah dengan kemenangan tersebut. Keduanya merayakan kemenangan itu bersama para supporter yang hadir langsung di stadion. Senyum Mantap. kebahagiaan Justin Hubner langsung terpancar jelas. Marcelino juga ikut bahagia dengan menyebut pertandingan ini berjalan sangat luar biasa. Ex pemain Persebaya Surabaya ini menambahkan kalau perjalanan Garuda masih cukup panjang. Ya, betul. Debut manis Tom Haye Debut yang manis diakhiri Tom dengan Haye senyuman. diakhiri dengan senyuman. Abang Tom Haye Haye berhasil menjalani debut manis bersama tim nasional Indonesia di laga kontra Vietnam. Pemain Irfan ini berhasil menyumbangkan 1 assist dan meraih rating 8. Selesai pertandingan, Tom Haye sangat bangga dengan pencapaian timnas Indonesia. Sang pemain terlihat berteriak usai Indonesia meraih 3 poin dan mencetak sejarah. Wah. Debut tak terlupakan Ragnar Oratmangun. Debut tak terlupakan. Sama seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun juga menjalani debut dengan gak terlupakan. Pemain dari Fortuna Sittard ini berkontribusi mencetak 1 gol dan dinobatkan sebagai man of the match. Usai laga, Oratmangun gak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Dia mengatakan para pemain sudah melakukan permainan terbaik pada pertandingan yang sulit. Ramadan Sananta bersaing ketat dengan Lionel Messi. Lionel Messi. Ramadan Sananta menjadi salah satu pemain yang mencetak gol di pertandingan kontra Vietnam tadi malam. Tambahan 1 golnya ini membuat sang pemain sudah menorehkan 4 gol di kualifikasi Piala Dunia. Catatan ini membuatnya bersaing dengan nama-nama beken seperti Mohamed Salah dan Lionel Messi. Salah juga tercatat mencatatkan 4 gol dan Lapulga baru menorehkan 3 gol saja. Seandainya mencatatkan lebih banyak gol, bukan mungkin Sananta bisa menjadi top skor. Saat ini dirinya hanya kalah 1 gol dari pencetak gol terbanyak asal Tiongkok, yakni Wu Lei. Itulah ulasan momen-momen unik di pertandingan Vietnam menghadapi Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Momen manakah yang menurut kamu bakal menjadi kenangan yang sulit untuk dilupakan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Itulah tadi sudah kita saksikan sama-sama beberapa momen unik dan juga momen-momen yang tidak akan terlupakan saat Indonesia membantai Vietnam, putuskan kutukan selama 20 tahun ya guys ya, kutukan buruk selama 20 tahun di mana Indonesia tidak pernah menang melawan Vietnam, dan akhirnya Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam pada tahun ini. Dan sepertinya cuman di era zaman timnas sekarang ini terjadi macam ini ya guys ya, tapi itulah berkat kerja keras daripada timnas dan juga Coach STY Sintayong ya guys ya, yang mengambil keputusan yang sangat pandai, yang sangat bijak menempatkan para timnas Garuda kita ini di setiap posisi-posisinya, sehingga timnas Indonesia sekarang ini sudah semakin kuat, semakin maju dan mampu mengalahkan Vietnam. Dan sudah kita lihat tadi ada beberapa momen-momen unik juga. Salah satunya Abang Ragnar nyanyi koplo. Dia sudah kena racun nyanyi lagu koplo ya guys ya, dangdut koplo kayak lagu Jawa gitu, Jawa koplo gitu tadi makcik dengar ya guys ya. Dan juga Abang J senam SKJ, ketahuan ya guys ya di hotel ya, dia ikut melaksanakan senam SKJ ya. Bagus juga itu untuk kesehatan badannya. Dan juga prestasi-prestasi mereka dalam bermain sepak bola selama bertanding dengan Vietnam itu tadi sudah diperlihatkan dalam video ini. Banyak sebenarnya ya guys ya momen uniknya dan juga momen-momen yang tidak akan terlupakan. Dan yang paling lucunya jadi tadi makcik lihat ya guys ya, supporter Vietnam sampai sediakan sesajen minta dukungan sama dukun katanya gitu. Ada-ada aja ya guys ya. Dan papan signboard mereka sudah membuat skor kemenangan sebelum pertandingan dimulai. Sudah dibuat di sana kalau Vietnam yang menang dengan skor 3-1. Malah kebalikannya guys ya, kalah telak dengan 3-0, dibantai habis sama timnas Indonesia. Tapi itulah ada-ada aja ya guys ya momen-momen unik di setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi di setiap
pertandingan gitu. Lucu tapi ya itulah yang terjadi. Unik, lucu, pas tuh ada yang mengharukan, ada juga yang istilah katanya kayak aneh gitu ya guys ya. Tapi itulah sebenarnya yang terjadi di setiap momen-momen pertandingan antara timnas Indonesia maupun dengan timnas-timnas negara luar ya guys ya. Pasti ada aja momen-momen yang unik ya. Gitu maksud Makci. Oke lah guys, terima kasih untuk Anda semuanya karena sudah menonton dari awal sampai habis. Minta maaf di atas segala kekurangan video Makci ya guys ya. Kita akhiri saja video kita sampai di sini, dan yang terakhir kita doakan yang terbaik untuk timnas. Semoga kedepannya timnas Indonesia semakin maju, semakin kuat, semakin bagus dalam bermain sepak bola. Oke guys, jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.